Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar, ayo semangat! Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang benda yang terbuat dari kayu dan kertas. Hari ini, kita akan mempelajari benda-benda yang terbuat dari plastik. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Siapa yang tahu benda apa saja ya yang terbuat dari plastik? Ya, betul. Ada ember, gayung, serok sampah, dan juga payung. Kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik ya. Ternyata banyak sekali benda-benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya? Karena benda dari plastik mempunyai beberapa kelebihan, yaitu murah dan tahan lama, juga tidak tembus air, dan mudah dibentuk serta ringan di bawah. Selain mempunyai kelebihan, plastik juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Yang pertama, ada kertas. Waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Kemudian kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Kalau puntung rokok itu 10 tahun. Kulit sepatu itu waktu yang dibutuhkan 25-40 tahun. Plastik jenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Kalau plastik yang biasa itu 50-100 tahun. Kalau soft drink atau aluminium itu sekitar 80-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Sama ya. Kalau baterai itu 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek itu 10-20 tahun. Sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik, sekarang kantong plastik akan terurai 10-2 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce yang artinya mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol digunakan untuk membuat pot bunga, dan recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Gunakan plastik dengan bijak ya, agar bumi selamat. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Aturan permainannya
adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Dan yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah menangnya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik ya. Coba kalian amati benda-benda berikut ini. Benda-benda tersebut biasa kalian temukan di rumah. Kira-kira terbuat dari bahan apakah ya benda-benda tadi? Yang pertama, kita perhatikan di sini ada botol dan gelas. Itu terbuat dari kaca. Kemudian ada sendok dan koin. Itu benda dari logam. Dan yang terakhir ada penghapus, ban, dan sepatu. Itu adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, kalian kan telah mengamati benda-benda di sekitar. Sekarang coba perhatikan bagian berikut ini. Di sini ada tulisan bahan pembentuk benda. Ada yang dari kayu, kertas, plastik, karet, logam, dan kaca. Yang pertama, kita akan mempelajari yang dari kaca. Sifat bahannya yaitu kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya adalah gelas dan piring, daun jendela, dan juga spion. Sekarang yang kedua, logam. Sifat bahannya adalah kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contoh bendanya adalah pagar sekolah, sendok dan garpu, serta penggorengan. Dan yang terakhir, kita akan belajar karet. Sifat bahannya yaitu kuat dan lentur, tapi tidak tahan api. Contoh bendanya adalah ban mobil, balon, dan juga bola. Nah, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada plastik, kayu, dan juga aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. 1 cm sama dengan 10 mm atau 10 mm sama dengan 1 cm. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan contoh. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Artinya 5 meter lebihnya 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm ya? Pertama, kita tulis 5 meter ditambah 30 cm. Hasilnya 5 meter sama dengan 500 cm dan 30 cm. Kemudian 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 530 cm.
Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Bagaimana sampai di sini? Sudah paham apa belum? Kalau sudah, sekarang ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta ya. Tadi guru sudah memberikan contohnya. Kalian bisa mencobanya seperti contoh tadi. Kalian sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kalian harus melaksanakan musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah artinya kegiatan perundingan bersama untuk membahas suatu masalah, sehingga didapatkan sebuah keputusan bersama. Nah, tugas kalian adalah tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk menentukan benda tersebut. Kalian harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela ya? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, ayo kita selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nomor 1, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda yang ada di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Contoh nomor 1. Nama benda daun jendela terbuat dari bahan ada yang kayu dan aluminium. Kita bahas dulu yang kayu. Kelebihannya kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun, tapi kayu juga ada kekurangannya, yaitu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Sedangkan dari bahan aluminium itu kelebihannya ringan dan tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengisinya seperti contoh tadi ya. Demikian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.